Sekarang saya akan mencoba untuk menjawab soal ujian akhir semester yang diadakan pada bulan lalu. Soal yang pertama, ketika ketiga balok pada gambar di bawah dilepaskan dari keadaan diam, kotak-kotak tersebut akan berrelaksasi sebesar A meter per sekon kuadrat. Berapa koefisien gaya kinetik antara kotak dua pada meja? Untuk soal UAS pertama kita gambar. Ini adalah kotak 2, kira-kira seperti ini, dan ditarik oleh kotak 3. Ini kotak 2, ini kotak 3, dan kemudian ditarik lagi oleh kotak 1, sehingga mereka saling tarik menarik. Ini kotak 1. Kotak 1 W1 sama dengan M1 dikali gravitasi. Untuk kotak 3 W3 sama dengan M3 dikali gravitasi. Nah, ini akan mengarah ke sebelah kanan, kira-kira seperti ini. Dan sigma F2Y sama dengan 0. N dikurang W2 sama dengan 0. N sama dengan W2. N sama dengan M2 dikali gravitasi. Sigma F sama dengan M dikali A. W3 dikurang W1 kurang G sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 tambah M3 dikali A. M3 dikali gravitasi dikurang M1 dikali gravitasi dikurang MK dikali N sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 tutup kurung dikali A. M3 dikali gravitasi dikurang M dikali gravitasi dikurang μk dikali M2 dikali gravitasi sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali A. Gravitasi sama dengan M3 dikurang M1 dikurang M2 dikali K sama dengan M1 ditambah M2 tambah M3 dikali A. M3 dikurang M1 dikurang M2 dikali μk sama dengan M1 ditambah M2 tambah M3 dikali A per gravitasi. M3
dikurang M1 kurang dalam kurung M1 ditambah M2 tambah M3 dikali upper gravitasi sama dengan mu K dikali M2. Mu K sama dengan M3 dikurang M1 per M2 dikurang M1 ditambah M2 ditambah M3 dalam kurung dikali upper M2 kali gravitasi. Untuk soal nomor 2, kotak B pada gambar di bawah ini memiliki berat Wn. Koefisien geser statistik antara kotak dan meja sebesar mu dan sudut theta. Diasumsikan tali antara B dan simpul adalah horizontal. Hitung berat maksimum dari kotak A agar sistem dalam keadaan diam. Untuk soal nomor 2, kita menggambar terlebih dahulu. Ini kotak B. Kira-kira seperti ini, atau dapat kita buat atau kita gambar lagi menjadi seperti ini. Ini T2 sin theta, ini T2, ini sudut theta, dan ini WA cos theta. Sigma F BY sama dengan 0. N B dikurang WB sama dengan 0. NB sama dengan WB sama dengan dikali gravitasi. Sedangkan sigma F untuk Bx sama dengan 0. T1 dikurang Fg sama dengan 0. T1 sama dengan Fg sama dengan mu S dikali NB. T1 sama dengan mu S kali MB dikali gravitasi. Sigma Fy sama dengan 0. T2 sin theta sama dengan 0. WA sama dengan T2 sin theta. Sedangkan untuk sigma Fx sama dengan 0, T2 cos theta dikurang T1 sama dengan 0. T2 cos theta dikurang mu S sama dengan 0. T2 cos theta sama dengan mu S
dikali gravitasi, sehingga WA sama dengan T2 kali theta sama dengan mu S dikali MV dikali gravitasi sin theta dikali sin theta per cos theta. WA sama dengan mu S dikali MV dikali gravitasi dikali tangen Q. Untuk soal nomor 3, gambar di bawah menunjukkan 3 gaya yang bekerja pada sebuah peti yang bergerak ke kiri sejauh X cm pada lantai licin. Gaya-gaya yang bekerja yaitu F1, F2, dan F3, dan sudut theta selama bergerak. Ditanya berapa total kerja yang dilakukan oleh gaya-gaya yang ada pada peti. B. Apakah energi kinetik dari peti meningkat atau turun? Jelaskan jawabannya dengan perhitungan. Untuk soal nomor 3, pertama kita menggambar balok. Gambarnya kira-kira seperti ini, sehingga dapat kita tulis S sama dengan X cm sama dengan 10⁻⁻² XM, sigma Fx sama dengan F1 dikurang F2 cos theta. A, ditanya pada A, W sama dengan Fs sama dengan F1 dikurang F2 cos theta dikali 10⁻⁻² X. Sedangkan untuk P, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. V sama dengan S per T sama dengan X per T. Energi kinetik sama dengan setengah M atau sama dengan X kuadrat per T kuadrat. Jadi dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa energi kinetik berbanding terbalik, yang artinya semakin lama bergerak maka EK semakin kecil, atau semakin lama partikel bergerak maka energi kinetik semakin kecil. Untuk soal nomor 4, sebuah balok dengan massa M kg dilepaskan dari keadaan diam pada lantai miring yang licin dengan kemiringan theta seperti pada gambar. Sebuah pegas yang dapat ditekan sejauh L cm oleh gaya F. Balok berhenti sejenak ketika menekan pegas tersebut sejauh D cm. Ditanya berapa jauh balok bergerak sepanjang lantai dari posisi diam ke posisi berhenti. B. Berapa laju balok ketika balok menyentuh pegas? Untuk nomor 4, pertama kita menggambar posisi balok dan kemiringannya. Gambarnya kira-kira seperti ini, sehingga dapat kita tulis F sama dengan K dikali delta X. K sama dengan F per delta X. K sama dengan F per L. N per centimeter. Untuk sigma F sama dengan M dikali A. W sin theta sama dengan M dikali A.
M dikali gravitasi sin theta sama dengan M dikali A. A sama dengan gravitasi sin dari theta. Untuk menjawab pertanyaan dari A, kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah AT. VT sama dengan gravitasi sin theta dikali T. S sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. S sama dengan setengah gravitasi sin theta dikali T kuadrat ditambah 10 pangkat minus 2 D. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali AS. VT sama dengan akar dari 2 dikali gravitasi sin theta dikali S. Sedangkan untuk B, menjawab B, yaitu VT sama dengan 2 dikali gravitasi sin theta dikali setengah gravitasi sin theta dikali T kuadrat diakarkan sama dengan gravitasi dikali sin theta kuadrat dikali T kuadrat diakarkan. VT sama dengan gravitasi sin theta dikali T. Untuk soal nomor 5 saya ambil dari buku Haliday bab 7 nomor 17, yaitu helikopter mengangkat astronot 72 kg sejauh 15 meter secara vertikal dari lautan menggunakan kabel. Percepatan astronot adalah gravitasi per 10. Berapa usaha yang dilakukan pada astronot oleh A. Gaya dari helikopter, B. Gaya gravitasi padanya sesaat sebelum dia mencapai helikopter, C. Energi kinetik, dan D. Lajunya. Untuk A, yaitu gaya dari helikopter, kita dapat mengerjakan menggunakan rumus WH sama dengan FH dikali D sama dengan gravitasi ditambah gravitasi per 10 D sama dengan 11 per 10 mgd. WH sama dengan 11 per 10 dikali 72 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 15 meter sama dengan 11.642,4 joule. Jadi WH sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 12 kilojoule. Untuk B, yang ditanya gaya gravitasi padanya sesaat sebelum mencapai helikopter, kita dapat menggunakan rumus WG sama dengan W gravitasi sama dengan minus FG kali D sama dengan minus 72 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 15 meter
15 meter sama dengan minus 10.584 Joule. Usaha gravitasi sama dengan minus 1,1 dikali 10 pangkat 4 Joule sama dengan minus 11 kilojoule. Sedangkan C ditanya energi kinetik. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus W net sama dengan delta K sama dengan F dikurang KI. W net sama dengan 11.642 di 4 Joule dikurang 10.584 Joule sama dengan 1058,4 Joule. Usaha net sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat 3 Joule sama dengan 1,1 kilojoule. W net sama dengan KF dikurang KI. W net sama dengan KF. KF sama dengan 1,1 kilojoule. Sedangkan untuk D yang ditanya adalah laju, sehingga kita menggunakan rumus KF sama dengan setengah mv kuadrat F. Vf sama dengan 2 KF per M diakarkan sama dengan akar dari 2 dalam kurung 1058,4 Joule per 72 kg sama dengan 5,4 meter per sekon.